Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin dan hadirat, para pendengar sekalian dan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas segala nikmat dan karunia yang tak putus-putusnya Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan kepada kita semua. Yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangkaian pembahasan dari rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, yang mana di kesempatan bersama kami kita akan melanjutkan pembahasan dari rukun Islam berkaitan dengan puasa Ramadan secara khususnya. Dan di kesempatan-kesempatan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Dari sekian banyak keutamaan disebutkan oleh para ulama, maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan dan juga kita sudah menyebutkan berkaitan dalil-dalil tentang rukun Islam tentang puasa tersebut, baik secara yang datang dari Al-Quran dan begitu pula dari hadis yang sahih. Dan dalil-dalil ini dikuatkan oleh ijma' para ulama tentang wajibnya puasa atau puasa Ramadan merupakan bagian dari rukun Islam. Ya, para ulama seperti Imam Hanafi dan para pengikutnya pula, mereka berijma' bahwa fardunya puasa di bulan Ramadan dan tidak ada yang mengingkari dari kewajiban puasa ini kecuali mereka kufur. Dan begitu pula ulama Malikiyah, mereka menyebutkan bahwa ulama telah bersepakat berijma' tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan ulama Syafi'iyah demikian pula, dan ulama Hanabilah demikian pula, mereka semua bersepakat tentang rukun Islam puasa ini. Dan para hadirin dan hadirat sekalian, pendengar dan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan ini atau puasa itu sendiri merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya, merupakan syariat yang mewujudkan dari rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada hamba. Yang ketika wujud rasa syukur ini ditunjukkan dengan seorang menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berhubungan badan dalam beberapa waktu. Dan ketika seorang hamba menyadari bahwa betapa besar nikmat yang dia rasakan dalam aktivitas tersebut di setiap waktunya. Jadi ketika seorang hamba bisa makan, bisa minum, bisa berhubungan badan bagi suami istri, dia akan menyadari betapa besar nikmat tersebut ketika bisa dirasakan di waktu yang diperbolehkan tersebut. Nah, makanya ketika hal-hal ini dilarang, maka bentuk tidaknya kita melaksanakan dari hal-hal normal tadi adalah akan mendorong kita itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan bukan hanya itu, sebagaimana tujuan utama dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Nah, karena setiap muslim menahan dirinya dari perkara yang notabene mubah, maka akan lebih mudah bagi dia untuk menahan dirinya dari perkara yang haram. Jadi logikanya seperti itu gitu. Logikanya seperti itu, bahwa ketika puasa adalah bentuk wujud rasa syukur, puasa juga merupakan wasilah seorang menuju ketakwaan kepada Allah. Wasilah menuju ketakwaan kepada Allah. Karena ketika setiap hamba menahan dirinya dari perkara mubah, makan, minum, hubungan suami istri, perkara-perkara mubah yang diperbolehkan ketika di luar puasa. Tapi ketika puasa tidak dibolehkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam batasan waktu yang telah ditetapkan. Nah, maka kalau perkara mubah saja dia bisa tahan. Paham ya, teman-teman? Perkara mubah saja dia bisa tahan, masa ya perkara haram nggak bisa dia tahan. Gitu loh. Nah, seharusnya perkara haram harus lebih bisa dia tahan. Ya, orang ketika puasa bisa tidak merokok. Ada orang puasa merokok? Ada nggak orang puasa merokok? Nggak ada. Kenapa nggak ada orang lagi puasa merokok? Kenapa? Karena ya batal ya Ustaz katanya. Ya memang batal gitu. Makanya orang nggak merokok. Ya, rokok hukumnya apa? Halal apa haram? Haram, jelas haram. Tadi kita sebutkan bahwa puasa merupakan wasilah seorang agar menjadi la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ketika dalam puasa, apa saja tadi yang dilarang? Perkara-perkara yang hukumnya mubah. Makan, minum, hubungan suami istri. Ya, perkara yang sebenarnya halal untuk dilakukan oleh seorang hamba. Tapi ketika puasa, perkara yang halal yang mubah ini tidak boleh dilakukan karena dia menjadi faktor batalnya puasa. Nah, logikanya, apa logikanya tadi? Kalau seorang hamba bisa menahan diri dari perkara yang derajat antara perkara mubah sama perkara haram, tinggian mana? Berat mana? Berat perkara haram apa berat perkara mubah? Hah? Berat perkara haram apa perkara mubah? Paham nggak nih? Belum sarapan kali masih pagi, jadi tidak loading gitu. Paham nggak maksud saya? Paham bedakannya? Berat urusan perkara mana? Antara perkara mubah sama perkara haram. Mubah, makan, minum. Yang halal, yang thayyiban, yang baik. Haram, ngisap rokok, ngisap vape. Berat mana urusan antara dua perkara ini? Yang mubah apa yang haram ini? Ya jelas yang haram gitu loh. Udah jelas nggak sehatnya dan mudaratnya besar. Nah, kalau seorang hamba bisa menahan diri dari perkara yang mubah, makan, minum gitu ya. Lah masa yang jelas haram ini malah nggak bisa ditahan. Nah, maka itu tujuannya tadi agar kalian itu bertakwa. Ya, dan begitu pula puasa bukan hanya melatih diri seorang hamba itu untuk bersyukur kepada Allah, tapi juga wasilah untuk dia semakin bertakwa dan juga melatih dirinya untuk senantiasa menaklukkan hawa nafsunya. Karena kenapa hubungan antara puasa dengan hawa nafsu? Karena seorang hamba ketika posisinya kenyang, posisinya perutnya terisi, itu umumnya mendorong seorang untuk melampiaskan hawa nafsunya. Tapi berbeda ketika dia dalam kondisi lapar. Maka ketika kondisi lapar, maka akan mampu mengendalikan hawa nafsunya tersebut. Kemudian hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sekilas dari mungkin apa yang juga pernah kita sampaikan berkaitan dengan dalil dari berpuasa atau keutamaannya tersebut. Maka di sini kita akan sebutkan tentang dari rukun puasa itu sendiri. Rukun dari puasa itu sendiri. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa rukun puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Para ulama fikih telah bersepakat rukun puasa itu adalah menahan diri. Jadi cuma disuruh ditahan, bukan diharamkan, ditahan saja untuk tidak dilakukan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan waktunya sudah dibatasi sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan ini sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 187,
Allah berfirman, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makan dan minumlah hingga yatabayyan, jelas terang bagi kalian, yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, benang putih dari benang hitam. Ya, minal fajri, yakni waktu fajar kata Allah. Tsumma atimus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam atau terbenamnya matahari. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 187 ini, Allah menyebutkan sebuah analogi, perumpamaan batas mulainya puasa itu dengan umpamaan al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, benang putih dari benang hitam. Apa maksudnya? Yaitu minal fajr, yakni waktu fajar. Artinya waktu fajar itu ada dua macam. Ya. Waktu fajar itu ada dua macam. Yang pertama fajar kezib, dan yang kedua fajar sodik. Ya. Fajar kezib dan fajar sodik. Dan ini dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahari. Yang dimaksudkan adalah dengan terangnya siang dari gelapnya malam. Jadi fajar kazib itu adalah fajar atau cahaya yang muncul sebelum fajar sodik. Jadi yang pertama kali muncul apa? Fajar apa? Yang pertama kali muncul kazib. Nah, dia fajar kazib ini muncul sebelum fajar sodik. Ya. Karena setelahnya barulah muncul fajar sodik. Jadi urutannya yang pertama fajar kazib muncul duluan, barulah muncul fajar sodik. Ya. Paham ini urutannya? Apa bedanya antara kazib sama sodik? Apa bedanya kazib sama sodik? Kazib ahlun nar, sodik ahlul jannah gitu. Kazib ahli neraka, sodik ahli surga. Begitu? Bukan. Itu kalau kita ngomong orang jujur sama orang suka bohong, yaitu ahli surga, ahli neraka. Tapi ini fajar ya, fajar yang masih samar-samar, masih nggak jelas. Fajar kazib di antara ciri yang paling sering disebut oleh para ulama adalah cahaya fajar kazib itu cahayanya vertikal. Apa itu vertikal? Vertikal tuh, tahu nggak vertikal? Hah? Vertikal lawan dari horizontal. Horizon, vertikal. Nah, gitu loh. Fajar sodik cahayanya horizontal. Cahayanya fajar kazib itu vertikal. Kalau fajar sodik cahayanya horizontal. Dan cahayanya fajar kazib ini akan hilang seiring waktu. Dan dia nggak lama. Dia akan hilang seiring waktu. Adapun fajar sodik akan cahayanya terus makin terang, makin bercahaya, semakin besar. Ya, itu fajar sodik. Sekali lagi, yang muncul pertama kali itu fajar kazib. Muncul sebelum fajar sodik. Dia pertama kali muncul. Dan cahayanya cirinya adalah vertikal ke atas. Dan dia akan redup nanti, akan hilang seiring waktu. Adapun sodik, cahayanya melebar, meluas, horizontal, ya ke ufuk barat timur, dan cahayanya akan semakin terang dan semakin besar. Dan fajar sodik ini para pendengar sekalian dan teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, dia sangat berkaitan erat dengan waktu atau masuknya waktu sholat subuh. Jadi kalau tidak usah repot-repot ngelihat langit kadzib atau sodik, tapi sejatinya di zaman kita sekarang ini sudah bisa dibedakan dengan sudah masuknya waktu sholat atau azan sholat subuh. Ya. Dan inilah batasan akhir dari orang boleh makan dan minum. Ya, atau hal-hal yang mubah tadi, hubungan badan juga. Maka ketika seorang melihat cahaya di waktu subuh, dan kadang belum tentu itu fajar sodik, tapi bisa jadi karena sebagaimana kita sebutkan pertama yang muncul adalah fajar kadzib sebelum sodik. Ya, ini
permasalahan berkaitan dengan dari rukun puasa Ramadan tersebut, yaitu menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar apa? Fajar shadiq ya, bukan kezib, sehingga terbenamnya matahari. Kemudian kita akan sebutkan berkaitan dengan dari syarat puasa. Syarat puasa itu terbagi menjadi dua macam. Syarat puasa itu terbagi menjadi dua macam. Jenis yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Apa maksud syarat wajib puasa? Maksudnya adalah seorang dikatakan telah wajib berpuasa jika telah memenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi syarat puasa itu ada dua macam. Jenis yang pertama syarat wajib puasa. Yang keduanya belum saya sebutkan. Yang pertama terlebih dahulu. Syarat puasa ada dua macam. Jenis yang pertama syarat wajib puasa. Apa maksudnya syarat wajib puasa? Maksudnya seseorang itu dikatakan dia telah wajib puasa. Wajib dia puasa itu. Apa syarat-syarat dia dikatakan wajib dia puasa? Syarat yang pertama adalah dia Islam. Ini syarat wajib dari seluruh cabang-cabang ibadah. Setiap ibadah dalam Islam yang dilakukan itu wajib dia itu seorang muslim atau agamanya Islam. Ya, karena kalau dia kafir atau dia orang kafir, wajib tidak dia puasa? Nggak wajib. Ya, orang kafir tidak terbebani kewajiban berpuasa. Maka kalau nggak mau puasa, ya apa? Ya jadi orang kafir katanya gitu. Ini ngeri jadi ya. Jangan. Di antara kewajiban seorang muslim beragama Islam ada wajibnya di puasa. Karena orang kafir tak wajib. Ya, orang kafir tidak wajib dari seluruh cabang ibadah dalam Islam, termasuk itu puasa juga. Ya. Tapi di akhirat mereka akan dihisab oleh Allah atas kekufuran mereka, atas seluruh cabang ibadah tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim beliau mengatakan bahwa al-kuffara mukhatabuna bi furu'i syari'atil ma'muri biha. Orang-orang kafir akan terbebani dengan cabang-cabang syariat. Orang-orang kafir akan terbebani dengan cabang-cabang syariat. Wal manhiyyi anha liyazdada adzabuhum fil akhirah. Baik perintah ataupun larangan. Hal ini untuk menambah azab mereka di akhirat. Jadi orang kafir itu bukan hanya diazab karena kekufuran mereka, tapi mereka juga akan dihisab sama Allah. Perkara apa? Kenapa enggak puasa? Kenapa enggak sholat? Kenapa enggak zakat? Kenapa enggak haji? Ya, mereka juga kata Imam Nawawi akan terbebani dengan cabang-cabang syariat. Ya, entah itu perintah ataupun larangan. Dan ini akan menambah azab mereka di akhirat tersebut. Itu syarat wajib puasa yang pertama. Islam sebagai seorang muslim. Yang kedua, syarat wajib puasa adalah dia sudah masuk masa apa? Baligh. Karena puasa tidak wajib bagi seorang yang belum baligh. Orang belum baligh nggak wajib puasa. Tapi kalau orang udah baligh wajib puasa. Ya, syarat wajib puasa yang kedua adalah baligh. Karena kalau belum baligh belum wajib puasa. Ada yang belum baligh? Ada? Udah baligh? Udah. Berarti udah wajib puasa semua sini. Ya, kecuali anak-anak ustaz aja mungkin karena belum baligh kan. Masih anak-anak yang enggak wajib puasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena dari tiga hal. 3 golongan. Ya. Pena diangkat artinya tidak ditegakkan hukum kepada mereka dari 3 golongan ini. Golongan yang pertama siapa? Anis saghiri hatta yablugha. Dari anak kecil sampai dia baligh. Dari anak kecil sampai dia baligh. Kemudian golongan yang kedua, wa anin naimi hatta yastayqidha. Orang yang tertidur sampai dia terbangun. Kemudian yang ketiga, wa anil musabi hatta yukshafa anhu. Orang yang sakit, hilang ingatan atau gila sampai dia sadar lagi. Diangkat kegilaannya
tersebut. Itu syarat wajib puasa yang kedua. Syarat wajib puasa yang ketiga, selain baligh, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis tadi, 3 golongan, yaitu dia harus berakal. Dia harus berakal. Syarat wajib puasa yang ketiga, yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Karena kalau dia tak berakal berarti dia, apa konsekuensi kebalikan orang kalau tak berakal? Hah? Biasa kalau orang kelahi mengatakan orang itu bilang apa? Hah? Bukan kotoran, bukan binatang, gila kau nih katanya, gitu kan ya. Makanya orang gila memang tidak terbebani syariat. Yang terbebani syariat adalah orang yang berakal. Ya, jadi akal merupakan syarat dari seorang itu dibebani syariat. Ya, udah balik tadi kan? Udah Islam kan? Berakal? Berakal apa enggak? Halo, berakal apa enggak nih? Berakal ya? Nah, aman? Aman. Kalau masih belum berakal, tinggal suruh Bang Salman ruqyah aja biar apa? Muncul balik lagi akalnya. Ya, biasanya orang kalau kesurupan kan enggak berakal, ya enggak? Matanya melotot gitu ya. Apalagi mulutnya komat kami tidak jelas gitu kan. Kalau orang kesurupan. Wajib enggak ada puasa kayak gitu? Sepanjang hari kesurupan gitu. Enggak sembuh. Wajib puasa? Enggak wajib. Bisa sama kayak orang tidak waras jadinya. Maka akal merupakan syarat pembenaran syariat. Karena kalau seorang hilang akalnya, entah karena gila, enggak wajib puasa bagi dia. Berarti kalau orang yang enggak puasa, dia orang apa? Kalau enggak orang kafir, terus apa yang kedua tadi? Mungkin dia belum balik, yang ketiga dia enggak berakal. Iya kan? Maksudnya logikanya kalau dibalik ini kan, syarat wajib puasa kan tadi pertama di Islam. Ya lawan orang enggak Islam ya dia kafir. Yang kedua dia baligh. Oh mungkin dia masih anak-anak gitu loh. Mungkin dia ketuk atau dia kecil, pendek gitu, enggak besar mungkin masih anak-anak kali. Rupanya udah dewasa. Karena ada orang kayak gitu juga. Yang ketiga berakal. Jadi akal merupakan syarat dari pembebanan syariat sebagaimana yang telah disebutkan tadi juga dalam riwayat yang lain Nabi pernah menyampaikan wa anil majnuni hatta yufiqa. Orang gila sampai dia waras kembali. Kemudian itu syarat wajib puasa yang ketiga. Syarat wajib puasa yang keempat adalah kemampuan. Mampu. Ya, seorang yang tidak mampu berpuasa. Contohnya apa? Orang nggak mampu puasa ketika dia sakit atau selain sakit apa? Safar. Atau ada uzur-uzur yang lainnya yang membuat dia tidak mampu untuk berpuasa. Maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Tapi solusinya apa? Dia ganti puasanya di hari-hari yang lainnya. Dia ganti puasa di hari yang lainnya sebagaimana Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit, ada yang dalam safar perjalanan jauh, kemudian dia berbuka puasa, maka wajib bagi dia puasa pada hari yang dia tinggalkan tersebut di hari-hari yang lain. Ya. Nah, maka poin yang keempat ini berkaitan masalah kemampuan mampu. Pertanyaannya, apakah semua orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit harus mengganti puasa tersebut, mengqadha puasa tersebut di hari lain? Paham nggak? Apakah semua orang yang tak mampu berpuasa karena sakit, dia harus ganti puasanya tersebut atau mengqadha puasanya tersebut di hari yang lain? Jadi jawabannya yang masalah seperti ini perlu dilihat dulu. Kalau sakitnya tidak bisa sembuh, jadi kan ada sakit itu yang masih diharapkan sembuh sama sakit yang tidak diharapkan sembuh atau potensi kesembuhannya itu kecil gitu loh. Kalau sakitnya masih ada potensi sembuh, misalnya cuma demam, cuman kena panu misalnya gitu ya. Orang kalau kena panu bisa batal puasa. Orang kena sakit gatal-gatal gitu. Mata belean misalnya. Tergantung kalau sampai matanya terkeluar ya kayaknya harus batal puasa lah ya. Tapi kalau matanya masih cuman merah, bengkak itu masih kuat enggak puasa biasanya?
masih aman gitu ya. Ya, jadi sakit itu macam-macam. Memang ada sakit yang harapan sembuhnya kecil, seperti kayak orang udah tua, jompo, atau sakitnya udah mungkin masih muda, tapi contohnya ada orang muda tapi ini seminggu 2 kali harus cuci darah misalnya gitu, kan ada tuh. Tahu nggak orang cuci darah? Ginjalnya bocor, ginjalnya rusak, gara-gara suka minum es teh jumbo misalnya gitu kan ya. Bukan es teh tapi gula misalnya gitu. Itu hati-hati, bahaya. Ginjal rusak artinya masih muda pun harus cuci darah misalnya gitu. Nah, maka yang seperti ini, jika sakitnya tersebut masih bisa sembuh, maka dia harus ganti puasa tersebut di hari yang lain kalau dia sudah sembuh. Beda kan ya, kalau sakitnya itu masih bisa sembuh, harus ganti dengan puasa. Tapi kalau sakitnya tak bisa sembuh, ya sakitnya nggak bisa sembuh, usus sudah bocor, kemana-mana nenteng ini, nenteng apa? Nenteng kayak kantong plastik. Pernah nggak lihat ada orang itu udah sakit parah, masih muda tapi qadarullah ususnya itu nggak bisa disambung lagi, jadi kemana-mana tuh harus bawa alat gitu. Ada yang jantung bocor, sama juga jantung bocor, kemana-mana bawa tas, itu bawa kayak alat di tasnya untuk selalu memacu jantungnya agar tetap berdetak. Orang udah sakit-sakit seperti itu, ya nggak bisa dia nggak makan. Maka orang yang seperti ini masih wajib nggak dia bayar puasa? Enggak, tapi dia harus membayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin sesuai dengan hari yang dia tinggalkan. Paham nggak nih bedakan orang sakitnya nih? Ada yang sakit masih ada harapan sembuh, maka wajib bagi dia bayar qadha puasa di hari yang lain. Tapi kalau sakitnya sudah nggak ada harapan sembuh, ya maka dia bayar fidyah sesuai hari yang ditinggalkan. Tiap tahun nggak bisa puasa misalnya, karena sakitnya udah kronis, udah fatal. Ya kayak orang misalnya orang gagal ginjal, orang harus cuci darah, itu bisa nggak dia minum air banyak-banyak? Nggak bisa. Paling satu gelas gini doang. Kalau kebanyakan badannya bengkak, karena airnya nggak bisa diolah, nggak bisa dibuang. Ya, apalagi dia nggak minum, makin bahaya dia. Makanya yang seperti ini dia hanya membayar fidyah sesuai hari yang ditinggalkan. Puasa tahun ini 29, berarti 29 fakir miskin yang dia beri atau dia kasih. Ya, dan ini berlaku bagi seorang juga yang tidak mampu berpuasa karena memang sudah sepuh, sudah usia senja, sudah tua. Itu yang keempat. Ada kemampuan. Yang kelima dari syarat wajib puasa adalah dia harus menetap mukim. Ya, maksudnya dia tidak dalam kondisi safar. Karena kalau dia kondisi safar, maka boleh dia meninggalkan puasanya. Ya, kalaupun dia mau puasa juga tidak masalah sebenarnya, tetap sah saja puasanya. Jadi syarat wajib puasa yang kelima adalah apa? Dia menetap atau dia mukim. Ya, ini 5 syarat wajib puasa. 5 syarat wajib puasa. Dan syarat puasa tadi ada 2 macam. Syarat yang pertama apa tadi? Syarat wajib puasa. Yang kedua adalah syarat sahnya puasa. Tadi syarat wajib puasa, yang kedua syarat sah puasa. Syarat wajib puasa ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, yang kelima menetap. Ini masuk syarat apa namanya? Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Kemudian syarat yang kedua namanya apa? Syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Jadi yang bagian kedua ini, syarat sah puasa ini adalah ketika seseorang yang berpuasa, puasanya menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Kalau tadi yang pertama, bagian yang pertama ada 5 poin itu adalah syarat wajib puasa. Maka dia dikatakan wajib puasa ketika 5 poin itu terpenuhi. Nah, sekarang yang kedua namanya syarat sah puasa. Seorang berpuasa menjadi sah puasanya jika terpenuhi syarat berikut ini. Syarat yang pertama dari sahnya puasa adalah sama sebagaimana di syarat wajib puasa, yaitu yang pertama adalah Islam. Ya, dia harus Islam, dan ini ijma'nya para ulama, tidak sah puasanya seorang kafir.
Ya, dia ada sahur, dia mau berpuasa. Karena tadi kita bahas di bagian syarat wajib puasa adalah yang pertama juga Islam kan. Kalau dia nggak Islam, wajib nggak dia puasa? Nggak wajib. Nah, dan sahnya puasa seseorang, dia belum ikrar 2 kalimat syahadat, tapi dia pengen puasa Ramadan. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Dia udahlah nggak wajib dan dia juga tidak sah. Paham di sini? Bedakannya ya. Tadi kan syarat wajib puasa. Yang pertama apa? Syarat wajib puasa. Yang pertama Islam. Kalau kafir wajib apa enggak? Enggak wajib. Syarat sahnya puasa yang pertama apa? Islam juga. Kenapa? Karena kalau dia belum masuk Islam, dia pengen ikut puasa, dia berpuasa, sah nggak puasanya? Nggak sah puasanya. Ya. Maka ini ijma'nya para ulama bahwa tidak sahnya puasa seorang kafir. Ya. Karena dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, dari syarat sahnya puasa. Dikatakan puasa sah ketika, ini yang kedua khusus bagi wanita, suci dari haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Ya, wanita, khusus wanita diwajibkan berpuasa jika dia telah suci dari darah haid dan darah nifas. Dan ini juga perkara yang disepakati diijma'kan oleh para ulama. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah seorang wanita bila sedang haid dia tidak salat dan dia tidak berpuasa. Nah, jadi jika seorang wanita suci dari haid atau nifas di tengah bulan Ramadan misalnya, apakah wajib baginya untuk berpuasa pada hari Ramadan tersebut? Wajib apa enggak? Ada seorang wanita, dia telah bersih, telah suci dari haid ataupun dari nifas, tapi di tengah-tengah hari Ramadan, jam 12 siang misalnya, apakah wajib bagi dia untuk berpuasa pada hari tersebut? Wajib apa enggak? Nah, para ulama sebutkan ada perbedaan pendapat di antara para ahli ilmu tentang permasalahan seperti ini. Sebagian ulama memandang bahwa dia harus berpuasa pada hari itu bagi wanita yang telah suci dari haid dan nifas ini. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat tidak wajib. Tapi di antara kedua pendapat tersebut, pendapat yang benar wallahu alam adalah tidak wajib bagi wanita itu berpuasa walaupun tengah harinya dia suci dari haid. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mewajibkan wanita dalam keadaan posisi seperti itu dia berpuasa. Dan selain daripada itu, jika dia diwajibkan berpuasa, apa faedahnya dari puasa sementara wanita yang haid, yang nifas, apa kewajiban dia? Ketika dia tidak bisa berpuasa gara-gara haid dan nifas, dia harus mengqadha di hari yang lainnya. Ya, inilah pendapat yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Karena wanita itu dapat keringan ketika dia haid dan nifas. Itu yang kedua, syarat dari sahnya puasa. Dianggap sah puasanya kalau khusus bagi wanita dia suci dari haid dan nifas. Syarat sahnya puasa yang ketiga adalah tamyiz. Ya, syarat sahnya puasa yang ketiga adalah tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz itu adalah seorang anak yang belum mencapai baligh. Jadi usia sebelum masa baligh tapi dia bisa bedakan perkara yang baik dan yang buruk. Anak-anak, jadi kalau dikatakan tamyiz itu adalah masa di mana seorang melewati masa anak-anaknya tapi dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Udah lewat apa belum antum? Orang balik itu udah lewat tamyiz apa belum? Ya udahlah. Orang balik itu pasti sudah melewati masa tamyiz. Ya. Jadi masa tamyiz itu adalah masa ketika seorang belum sampai balik tapi sudah bisa membedakan oh ini baik, ini buruk. Ya. Anak kelas berapa itu biasanya? Ya, SD kelas 4 mungkin 5, 6 itu udah bisa membedakan loh baik buruk itu. Kalau kelas 1 sih masih anak-anak sekali lah kayaknya. Nah, kelas 2 mungkin masih. Tapi udah kelas 3 antara 4, 5, 6 itu umumnya lah ya biasanya sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ya.
Paling enggak indikatornya kalau lihat duit merah itu dia paham. Ya, enggak mau dibodohkan lagi sama duit yang bawa parang misalnya gitu kan. Masa enggak ada duit bawa parang itu ya? Sekarang udah ganti siapa itu pahlawannya tuh? Duit 1000 itu ya. Nah, jadi tamyiz belum sampai masa baligh tapi sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kalau anak-anak atau orang yang masih tamyiz terus dia berpuasa, sah nggak puasanya? Sah. Walaupun wajib apa tidak dia puasa? Karena tadi kita sebutkan syarat wajibnya puasa apa? Hah? Baligh. Anak tamyiz belum wajib, tapi kalau dia puasa sah. Ya. Jika dia berpuasa maka puasanya sah. Karena kalau tamyiznya dia kafir misalnya, sah apa enggak? Ya sah, dia muslim dulu gitu loh. Ya. Dia sebagaimana ketika anak-anak yang tamyiz berniat sholat, rukun syarat sholat dipenuhi, sah sholatnya. Nah, maka dari sini para ulama fikih berpendapat disunnahkan bagi orang tua memerintahkan anaknya yang telah tamyiz untuk berpuasa. Ya. Dulu waktu masih tamyiz antum diperintahkan puasa apa enggak sama orang tua? Hah? Enggak. Diperintahkan. Alhamdulillah. Ada enggak diperintahkan sama orang tuanya waktu tamyiz sebelum balik? Tapi nanti kalau jadi orang tua punya anaknya udah tamyiz, ya diperintahkan diajak untuk berpuasa. Itu yang ketiga. Syarat sahnya puasa adalah tamyiz, sudah masuk masa tamyiz. Kalau tamyiz berpuasa sah, boleh. Yang keempat, syarat sahnya puasa adalah berakal. Ya. Karena tidak sah puasa seseorang yang kehilangan akal. Dan karena puasa membutuhkan menahan diri dari pembatal puasa dengan niat. Karena orang yang akalnya hilang, itu biasanya dia tidak sadar untuk menahan diri ataupun dari pembatal puasa. Ya. Sebagaimana orang lupa minum itu kan nggak membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau lupa minumnya 1 galon, apa itu? Gila, bukan lupa gitu kan. Memang lupa sama gila beda-beda tipis. Nah, para ulama juga menetapkan bahwa orang yang pingsan kalau seharian penuh bahkan berhari-hari, maka kalaupun dia puasa nggak sah puasanya. Karena puasa itu butuh niat, puasa itu butuh kesadaran. Kalau nggak sadar seharian penuh, ya ini nggak sah puasanya. Adapun jika seorang telah berniat di malam hari untuk berpuasa, kemudian paginya telah fajar dia kehilangan akalnya. Kehilangan akal itu macam-macam, yang bisa gila, kesurupan, atau pingsan. Terus dia sadar sebelum terbenamnya matahari. Sedang nggak puasa kayak gini nih? Sebelum fajar hilang kesadaran, menjelang berbuka sadar dia gitu ya. Sebelum terbenamnya matahari dia sadar, walaupun sebentar. Sah nggak puasa kayak gini? Sebagian ulama mengatakan sah. Ya, karena puasanya telah diniatkan dari mulai syarat rukunnya tadi terbitnya fajar sodik. Ya, kalau berdasarkan dari niat orang seperti ini dia sah, walaupun dia mungkin hampir mau seharian gila, kesurupan atau pingsan. Dan adapun kalau orang yang tidur seharian, sama nggak orang yang pingsan? Ya. Kalau orang yang tidur seharian, sama nggak sama orang yang pingsan tadi? Dia udah niat dari malamnya, sahur juga. Tapi saking ngantuknya, ya semalaman dia karena nyambut puasa gitu ya, keliling sekota Pontianak gitu, nabuh deram, bawa obor gitu ya. Akhirnya besoknya ikut sahur, habis sahur tepar dia. Orang yang tidur seharian penuh sama nggak sama orang yang pingsan seharian? Jawabannya tidak. Berbeda orang yang tidur seharian penuh dengan orang yang pingsan seharian penuh. Orang yang tidur sehari penuh puasanya sah. Ya, karena orang yang tidur kesadarannya tidak sepenuhnya hilang. Karena kalau dia dibangunkan maka dia akan bangun. Ya, kecuali tidur mati gitu ya. Ya. Semati-matinya orang tidur lah, setrum aja bangun insyaallah gitu ya. Kalau enggak masukkan selokan, enggak bangun pun parah gitu ya. Nah, jadi ini beda sama orang pingsan. Ya, jadi orang pingsan nggak sama kayak orang tidur. Jadi kalau orang yang
tidak berniat bagaimanapun kondisinya, pingsan atau tidak pingsan, jelas puasanya nggak sah. Tapi orang yang berniat puasa, tapi rupanya setelah jalannya puasa dia hilang akal, gila, pingsan, kesurupan atau yang lainnya, maka ada dua kondisi. Kalau dia sadar di sebagian hari, meski sebentar, maka puasanya sah. Kalau dia nggak sadar, meski hanya sebentar, maka puasanya tidak sah. Kalau dia tersadar di sebagian hari, walaupun sebentar, puasanya sah. Tapi kalau dia tidak tersadar, meskipun hanya sebentar, maka puasanya tidak sah. Nggak ada sadar-sadarnya sampai dia berbuka, maka nggak sah puasanya. Tapi kalau orang yang berniat puasa, tapi dia tidur seharian, tidur saja, maka puasanya sah apa tidak? Sah masih. Ya, puasanya sah. Nah, itu syarat yang keempat, berakal. Syarat yang kelima dari sahnya puasa adalah niat. Syarat yang kelima dari sahnya puasa adalah niat. Para ulama fikih sepakat bahwa puasa tidak sah kalau enggak niat. Bahkan hal ini dinyatakan oleh ijma'nya para ulama. Ya, dan ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan berkaitan dengan niat puasa ini. Jadi poin yang kelima ini punya turunan, yaitu ada beberapa hal yang berkaitan masalah niat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari perkara niat yang perlu kita perhatikan adalah waktu dari niat berpuasa. Waktu dari niat berpuasa. Ya. Masalah waktu niat berpuasa ini itu terbagi menjadi dua. Ya. Paham nggak turunannya nih? Kita sekarang sedang bahas syarat sah puasa yang kelima. Apa dia? Niat. Niat itu ada beberapa kondisi. Berkaitan, yang pertama ditinjau dari masalah waktu niat berpuasanya. Waktu niat berpuasanya. Karena apa? Karena waktu niat puasa ini terbagi menjadi dua. Antara puasa wajib sama puasa sunnah. Karena niat dari puasa wajib dan puasa sunnah ini berbeda waktunya. Kenapa? Yang pertama puasa sunnah. Puasa sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada puasa sunnah mutlak, ada puasa sunnah muqayyad. Nah, puasa sunnah mutlak, apa artinya? Seorang boleh berpuasa pada hari apa saja selama bukan di hari-hari yang terlarang untuk dia berpuasa. Adapun kalau harinya terlarang seperti puasa hari raya Idul Fitri, puasa hari raya Idul Adha, puasa hari-hari tasyrik ini tidak dibolehkan atau dibenarkan. Nah, jadi kalau orang yang berniat puasa sunnah, niat puasa sunnah bisa dilakukan setelah terbitnya fajar. Ya, ini bedanya sama puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu bisa dilakukan setelah terbitnya fajar. Tapi pahala puasa baru terhitung sejak dia mulai berniat. Niatnya jam 9, jam 9 dimulai terhitung pahalanya. Jam 9 terhitung pahalanya. Dan ini sebagaimana Nabi SAW menyatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alayya qala hal indakum ta'amun fa idza qulna la qala inni shaimun. Rasulullah apabila menemuiku, kata Aisyah, beliau mengatakan, apakah kalian punya makanan? Terus kata Aisyah, kita nggak punya makanan wahai Rasulullah. Maka beliau katakan, kalau begitu saya berpuasa. Ya. Nah, di sini Nabi SAW bukan hanya beliau, tapi juga dilakukan oleh beberapa sahabat seperti Abu Darda, Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Hudzaifah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, jadi bahwa pahala puasa baru mulai dihitung ketika dia mulai niat puasa. Ya. Antum dari tadi malam nggak makan, pagi ini pun belum sarapan. Datang ke dapur, ada lauk enggak? Tak ada lauk, udahlah puasa hari ini gitu. Paham? Ya. Puasa saja hari ini. Ya. Jadi ini puasanya dimulai dari waktu dia niatkan tersebut. Jadi boleh berniat di siang hari, namun terdapat syarat untuk sahnya puasa sunnah, yaitu belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga dia berniat. Jadi dari sejak terbit fajar dia belum ada makan, belum ada minum. Nah, tapi ketika dia udah sempat minum ba'da subuh, ba'da fajar, udah sempat makan, walaupun angin misalnya gitu, makan angin batal apa enggak? Makan angin batal apa enggak? Ya enggak batal lah, itu enggak masuk, enggak bisa dimakan. Makan kerupuk lah misalnya gitu, itu batal. Enggak bisa dalam kondisi seperti ini. Dia syaratnya harus nggak boleh melakukan pembatal puasa sejak terbitnya fajar shodiq.
Itu berkaitan masalah puasa sunnah. Jadi puasa sunnah boleh diniatkan ketika setelah fajar atau kapan dia berniat. Adapun yang kedua, puasa wajib. Puasa wajib itu ada 4 jenis puasa wajib. Yang pertama puasa Ramadan. Kemudian yang kedua puasa qadha, yaitu puasa yang diwajibkan atas seseorang karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga puasa nazar, ini puasa yang wajib bagi seorang karena dia telah mewajibkan dirinya untuk berpuasa. Kemudian yang keempat puasa kafarat, puasa yang wajib bagi seorang karena telah melakukan kesalahan. Nah, itu 4 macam jenis puasa wajib. Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa kafarat. Nah, kapan waktu niat dari puasa wajib ini? Nah, puasa wajib ini berbeda niatnya dengan puasa sunnah. Niat seorang yang ingin puasa wajib itu harus ada sebelum terbit fajar atau azan subuh. Jadi waktu niatnya puasa wajib itu harus ada sebelum terbit fajar atau azan subuh. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak memasang niat berpuasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Nah, sama juga ketika seorang tadi di antara jenis puasa wajib, Ramadan, puasa qadha. Ya, orang ingin melakukan puasa qadha pada esok hari, tapi di malam harinya dia masih ragu apakah besok bayar apa enggak ya, qadha apa enggak ya besok ya. Ya, atau di hari yang lain. Lalu dia tertidur, tak sempat sahur, udah azan subuh bangun-bangun, tidur dengan keraguan. Jadi malamnya itu dia masih ragu, puasa enggak besok ya, bayar enggak besok ya gitu. Maka ketika dia bangun dan sudah azan subuh terbit fajar, kalau dia berpuasa, puasanya sah apa tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena niatnya tidak yakin. Dia masih ragu. Belum dia mantapkan niatnya tersebut. Ya, tapi kalau dia bangun sebelum azan subuh, terus dia masih mikir lagi, bayar enggak ya puasa hari ini? Bayar apa enggak ya puasa hari ini? Terus dia yakinkan sebelum subuh, udah bayar hari ini, niat puasa. Walaupun dia enggak sahur. Sah puasanya? Sah. Tapi kalau dia tidur, sebelum tidur, ragu, puasa enggak ya, bayar enggak besok ya? Penanti aja ya. Bangun-bangun azan subuh. Terus dia bilang, puasa aja lah. Sah? Enggak sah. Karena udah lewat batas waktu dia berniat. Paham sih ini? Ini berkaitan masalah waktu niat puasa wajib. Ya, waktu niat puasa wajib. Ya. Jadi syarat sah puasa tadi sekali lagi ini bagian poin yang kelima dari syarat sahnya puasa, dan waktu niat puasa ini, niat ini ada niat puasa sunnah dan ada niat puasa wajib. Ya, kalau puasa sunnah boleh berniat setelah terbit fajar, gitu ya. Dan ingat pahalanya dimulai dari dia berniat tersebut. Tapi kalau wajib, yang wajib tadi ada 4. Ramadan, qadha, bayar puasa wajib, puasa Ramadan. Yang ketiga puasa nazar, yang keempat puasa kafarat. Nah, ini semua harus diniatkan di waktu malam, batas terakhirnya sebelum azan subuh atau fajar sodik. Kalau udah kelewat atau udah keburu kumandang azan subuh, maka nggak bisa lagi dia berniat, dan puasanya tidak sah ketika dia seperti itu. Nah, kemudian teman-teman rahimakumullah, para ulama menyebutkan ada sebagian kita mungkin untuk lupa berniat puasa esok hari, sementara kita tahu bahwa niat puasa wajib itu harus ditegaskan, diyakinkan sebelum terbitnya fajar. Maka pertanyaannya, bolehkah seorang berniat 1 kali saja, misalnya kayak di awal Ramadan, dengan niat puasa 1 bulan penuh? Nah, masalah seperti ini yang lebih utama adalah seorang itu setiap malam berniat puasa untuk besok harinya. Tapi dalam masalah ini para ulama pun ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak boleh. Nggak boleh orang dari awal Ramadan saya niat 1 bulan ini puasa penuh. Karena setiap hari puasa yang satu dengan yang lain itu tidak berkaitan. Puasa hari pertama yang nggak bersambung sama puasa hari kedua. Kenapa nggak bersambung? Ya karena hari pertama maghrib ya Anda berbuka. Artinya putus, selesai puasa hari pertama. Puasa hari kedua perlu nggak niat? Perlu. Sebagaimana antum tadi sholat subuh niat
Sholat subuh apa enggak tadi nih? Sholat niat. Boleh nggak niat saya niat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sekalian? Gitu. Bersatu nggak sholatnya tuh? Nggak bersatu. Beda ceritanya kalau ngomong kalau niat saya niat sholat qobliyah subuh sama tahiyatul masjid. Satu nggak sholatnya? Terus dia cuma sholat 2 rakaat misalnya. Satu, boleh digabungkan? Boleh. Nah gitu. Paham di sini? Nah makanya termasuk juga kata para ulama, orang berpuasa Ramadan, ya memang ada khilaf sekali lagi, tapi para ulama mengatakan tidak boleh karena puasa hari pertama bersambung nggak sama puasa hari kedua? Enggak. Kenapa nggak bersambung ya? Karena maghrib ya berbuka. Kecuali antum nggak buka-buka sampai hari kedua, nggak buka-buka sampai hari ketiga, nggak buka-buka sampai 30 hari. Apa yang terjadi? Nggak jadi lebaran. Nah, gitu. Emang apa nggak jadi lebaran? Ya masuk rumah sakit kalau nggak mati gitu loh. 30 hari nggak makan, nggak minum, wah itu ngeri sekali. Maka kayak lagi puasa yang satu dengan lain itu nggak bersambung. Ini jadi harus tiap malamnya harus berniat. Tiap malamnya harus ada niat. Ya, walaupun sebagian ulama seperti dalam mazhab Maliki menyebutkan boleh dan sudah cukup seorang mengatakan saya ingin puasa 1 bulan penuh. Ini pendapat yang dipegang oleh ulama Maliki dan juga dipegang oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kenapa mereka berpendapat demikian? Karena puasa Ramadan itu adalah satu kesatuan ibadah. Sudah 1 bulan. Jadi cukup niatnya di awal bulan sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, syahrani la yanqusani. Ada 2 bulan yang tidak akan kurang. Ya, syahra idin Ramadhanu wa Dzulhijjah. Yakni bilangannya sama, yakni bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Hadis ini kata para ulama memberikan isyarat bahwa Ramadan itu satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan, sehingga boleh seorang berniat 1 kali dalam 1 bulan Ramadan. Dan selain itu, orang yang berniat di awal bulan Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh, meski niatnya tidak ada secara hakikat di setiap malam, namun secara hukum niat itu sudah ada. Jadi secara asal niat tersebut tidak terputus, karena apabila satu hari niat tersebut terputus karena ada uzur, sakit, safar dan seterusnya, maka jika dia ingin kembali berpuasa dia harus perbarui niatnya. Jadi dia misalnya di awal Ramadan dan niat saya niat sebulan puasa penuh. Hari kelima sakit, hari keenam safar gitu. Akhirnya terputus kan? Maka dia perbarui lagi niat di hari ke-6 atau ke-7 gitu. Dia niat puasa sampai selesai Ramadan. Tapi inilah pendapat yang boleh, tapi untuk hati-hatinya, kalau setiap malam masih sadar, ya tiap malam lah niat besok saya mau puasa Ramadan. Nah, teman-teman sekalian rahimakumullah, mungkin kita cukupkan materi kita sampai di sini terlebih dahulu dari poin yang ke-5 dari syarat sahnya puasa, yaitu niat. Dan pembahasan niat ini masih panjang atau masih ada pembahasan selanjutnya, insyaallah kita akan sempurnakan di pertemuan yang akan datang, yaitu berkaitan dengan apakah niat itu harus dilafazkan ya atau dia masih hafal niat puasa? Usolli itu niat salat. Nawaitu. Siapa ya? Atau masih ngamalkan kali ya? Jadi insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya apakah niat harus dilafalkan, dan juga berkaitan dengan memantapkan niat pada puasa wajib. Ya, itu insyaallah kita bahas di kesempatan yang datang. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.